Ini suaranya nembak, suaranya khas banget. Jadi kalau misalnya dia hari lewat itu. Oke, kembali lagi bersama gua Faras Fadila. Again, kali ini konsep rada beda. Kalau misalkan kita biasanya ketemu di studio, kita biasa ketemunya indoor, duduk di sofa sambil ngobrol sama tamu. Kali ini konsep kita beda karena sekarang gua lagi di halaman rumah gua dan di depan gua udah ada dua Harley Davidson yang paling gua sayang yang gue punya, yaitu Harley Davidson Road Glide Ultra sama Harley Davidson Softail Deluxe tahun 2013. Gua udah nyebur ke dunia Harley sekitar 7 sampai 8 tahun. Terus 8 tahun itu gue selalu punya kenangan yang tak terlupakan sama Harley Davidson. Entah itu gue jatuh, entah itu gue... Ya pokoknya gue ada kenangan yang tak terlupakan di Harley Davidson. Dan gue suka banget sama Harley Davidson. Tema video kali ini gue mau ngebahas apa aja sih yang bikin gue suka dan bikin gue betah naik Harley. Oke, pertama gue mau disclaimer, ini pendapat gue, ini perspektif gue. Gue yakin semua orang itu punya pendapat dan perspektif yang beda-beda. And it's okay, kalau misalnya pendapat kalian beda, bisa langsung kalian komen aja pendapat kalian di comment section below. Oke, langsung aja. Hal pertama yang bikin gue suka sama Harley Davidson adalah Harley Davidson itu motor yang berat. Yes, Harley Davidson adalah motor yang berat. Kenapa gue suka dengan beratnya Harley? Karena kalau misalnya kita lagi jalan pakai motor yang berat, itu berasa lebih stabil, berasa lebih nyaman, berasa lebih aman, dan gue berasa seolah-olah kalau gue lagi belok ataupun gue lagi kencang, gue berasa kayak gak bakal jatuh gitu. Apa mungkin karena bannya gede juga, apa karena mungkin bebannya stabil, antep gitulah ya istilahnya. Ya pokoknya itu poin pertama, salah satu hal yang bikin gue suka sama Harley Davidson adalah beratnya. Jadi lebih stabil dan seolah-olah gak bakal jatuh, gue berasa lebih aman. Pokoknya intinya itu doang sih. Hal kedua yang bikin gue cinta sama Harley Davidson adalah tipe mesinnya. Jadi Harley Davidson itu menggunakan mesin V-twin berkapasitas 1000. Kalau Harley gue ini dua-duanya ini 1700 cc, ini 1800 cc. Dua-duanya itu menggunakan V-twin, yaitu standar Harley Davidson yang menggunakan V-twin. Kenapa gue suka sama mesin V-twin-nya Harley Davidson ya? V-twin Harley Davidson, bukan V-twin motor yang lain. Jadi ada salah satu brand motor, istilahnya tuh mungkin mereka tuh dia itu ngikutin Harley Davidson sih ya, sama-sama moge kayak begini, sama-sama V-twin juga, tapi mesinnya itu nggak paten gitu, suaranya nggak bulet kayak Harley, suaranya nggak senembak Harley, nggak sekeras Harley Davidson suaranya. Dia itu motor ringan juga walaupun ber-cc 1000 ke atas juga, ber-cc besar juga. Ya intinya yang gue suka mesinnya Harley itu V-twin dan paten. Itu hal kedua yang gue suka. Terus hal ketiga yang gue suka dari Harley Davidson adalah kenyamanan. Yes, yang gue suka nomor 3 itu kenyamanan. Jadi Harley Davidson itu sebagaimana kalian tahu itu peruntukannya adalah untuk motor touring. Untuk motor touring, untuk jarak jauh, untuk perjalanan yang berhari-hari, berjam-jam, itu peruntukannya Harley Davidson. Kenapa nyaman? Apa aja sih yang bikin nyaman? Kalau menurut gua yang bikin nyaman itu pertama dari posisi duduknya, riding positionnya itu nggak bongkok, riding positionnya. Terus bangkunya yang empuk banget kayak sofa, apalagi kalau misalkan sebagai boncengers, lihat ini benar-benar kurang sofa apalagi coba duduk sini. Jadi walaupun perjalanan jauh itu, walaupun kita udah jalan jauh, udah melakukan perjalanan jauh itu, kita berasa kayak masih duduk di sofa rumah. Kedua sofanya. Terus yang ketiga menurut gua radio. Ya kali perjalanan jauh nggak ditemenin sama musik kan. Nih. Jadi yang ketiga yang gue suka itu ada radionya. That's the day
radionya. Radio yang menemani perjalanan jauh. Di luar radio terus ada box gede ini, kalau ibu-ibu bilang itu rice cooker ya. Jadi motor ini ada rice cookernya. Fungsi rice cooker ini apa sih sebenarnya? Jadi fungsi box rice cooker ini adalah untuk menyimpan baju. Kalau kalian pergi jarak jauh, kalian bisa nyimpan baju, tempat minum, ya dan lain sebagainya lah. Kalau misalkan box ini masih kurang gede, masih kurang besar, itu masih ada box yang satu lagi. Jadi kalian tuh istilahnya nggak perlu bawa mobil, nggak perlu bawa apa kalau misalkan mau touring jauh, karena itu boxnya udah cukup banget. Jadi ya kalau gue recap hal-hal yang gue suka dari Harley Davidson, pertama beratnya, karena dengan berat itu gue berasa stabil, gue berasa aman dan nyaman. Kalau belok-belok itu nggak apa-apa, mungkin karena ketolong bannya juga yang gede kali ya, jadi gue berasa lebih aman dan nyaman. Hal kedua itu mesinnya yang paten, jadi ada beberapa yang kayak gue bilang tadi, ada beberapa moge juga yang istilahnya tuh mencoba mengikutin Harley Davidson tapi kayak nggak mampu, kayak belum bisa gitu ngikutin Harley Davidson. Ini suaranya nembak, suaranya khas banget. Jadi kalau misalnya dia Harley lewat itu orang-orang pasti udah tahu itu suara Harley gitu, karena suaranya tuh udah paten, udah khas banget. Terus yang ketiga kenyamanan. Peruntukan Harley Davidson ini gain buat touring, buat perjalanan jarak jauh. Kenyamanannya ini didukung oleh stangnya yang enak, stangnya yang nyaman, nggak bikin pegel di badan, punggung, apalagi bahu itu nggak pegel. Terus bangkunya yang nyaman banget kayak sofa, jadi walaupun kita udah melakukan perjalanan jauh, kita masih berasa kayak duduk di rumah dengan santai. Radio perjalanan jauh lebih enak ditemenin dengan musik kesukaan kalian. Ini bisa radio, bisa Bluetooth, aux, VCD dan lain-lain sebagainya. Box untuk nyimpen barang-barang kalian itu pokoknya gue nggak bisa bohong, gue berani ngeklaim gue nggak mau pergi jauh-jauh, gue nggak mau keluar kota kalau nggak naik Harley. Motor pasti gue pengen naik Harley doang kalau misalkan untuk perjalanan jarak jauh. Dan oh ya, satu lagi yang bikin gue suka dari Harley Davidson itu ada prestisnya sendiri, ada apa ya istilahnya, prestis, ada harga dirinya sendiri lah. Gue minta support dan dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan like, komen, subscribe, dan kalau misalkan kalian berasa ada yang bisa dipelajarin di video ini, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang mau beli Harley, yang udah punya Harley, yang mau tahu tentang Harley. Jadi apa aja sih sebenarnya keunggulan Harley. Thank you, I see you in the next video. Bye. Coba lu gue sama temen. Lu mau nyalain? Mau nyala sih, di sini.